Guncangan di pedok Moto3 Brasil. Sejarah baru saja dipahat dengan tinta emas di lintasan Interlagos, Brasil. Dunia motorsport internasional tersentak saat seorang pemuda asal Gunung Kidul, Indonesia, merangsek maju menembus dominasi pembalap Eropa dan Amerika Latin. Veda Ega Pratama bukan sekadar nama baru di papan skor. Dia adalah anomali yang menghancurkan semua prediksi pengamat MotoGP musim ini. Di bawah tekanan atmosfer Grand Prix yang mencekam, Veda menunjukkan ketenangan luar biasa yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Podium ketiga, P3, yang ia raih bukan hanya soal piala tembaga, melainkan pernyataan perang kepada para raksasa balap dunia. Inilah momen di mana lagu Indonesia Raya hampir berkumandang di tanah Brasil, sebuah pencapaian yang menobatkan dirinya sebagai pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang berhasil menembus podium di kelas Moto3 yang sangat kompetitif. Keberhasilan ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pedok, memaksa tim-tim besar mulai membuka buku catatan mereka untuk mencari tahu siapa sebenarnya talenta ajaib dari Asia Tenggara ini yang baru saja mencetak sejarah besar. Taktik brilian di tikungan terakhir. Bagaimana mungkin seorang debutan bisa menaklukkan sirkuit Brasil yang terkenal teknis dan kejam? Jawabannya ada pada keberanian dan perhitungan taktis yang presisi. Sepanjang balapan, Veda Ega Pratama tidak membiarkan dirinya terintimidasi oleh slipstream pembalap senior. Ia menjaga jarak dengan sangat cerdas, menghemat penggunaan ban, dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan balik. Saat balapan menyisakan 2 putaran terakhir, di mana konsentrasi biasanya mulai goyah, Veda justru menunjukkan kegarangannya dengan melakukan manuver late braking yang sangat berisiko namun bersih. Ia berhasil melewati 2 pembalap sekaligus di chicane terakhir, sebuah aksi yang membuat komentator internasional berteriak histeris. Ini bukan sekedar keberuntungan, ini adalah bukti nyata dari mentalitas juara yang telah ditempa melalui ribuan jam latihan intensif. Kemenangan ini sekaligus mematahkan stigma bahwa pembalap Asia sulit bersaing di sirkuit non-Asia. Veda menunjukkan bahwa dengan teknik yang benar dan keberanian yang terukur, podium bukanlah sesuatu yang mustahil bagi merah putih di panggung dunia. Peran vital sirkuit Mandalika. Keberhasilan Veda Ega Pratama di Brasil adalah hasil dari investasi jangka panjang yang dilakukan di tanah air, khususnya melalui Pertamina Mandalika International Circuit. Sejak tahun 2021, sirkuit ini telah menjadi rumah kedua bagi Veda, tempat di mana ia mengasah insting balapnya melalui ajang Asia Talent Cup. Sebagai wildcard kala itu, Veda tidak membuang waktu untuk mempelajari setiap inci aspal Mandalika yang berstandar internasional. Inilah yang membedakan Veda dengan pembalap Indonesia generasi sebelumnya. Ia memiliki akses ke fasilitas latihan kelas dunia di rumah sendiri. Melalui program pembinaan 600cc, mental bertarung Veda dibentuk agar tidak gentar menghadapi atmosfer balap global. Sirkuit Mandalika bukan hanya sekedar aspal dan tribun, melainkan laboratorium tempat Veda belajar tentang aerodinamika, pemilihan kompon ban, hingga strategi defensif di lintasan panas. Tanpa pondasi yang kuat di Mandalika, mustahil bagi kita untuk melihat talenta sekaliber Veda bisa berbicara banyak di level Moto3 yang penuh dengan intrik teknis dan fisik. Jejak sang juara Asia Talent Cup. Melihat ke belakang, tanda-tanda kehebatan Veda sudah terlihat jelas saat ia mendominasi Asia Talent Cup (ATC) tahun 2023. Di kompetisi ini yang didesain oleh Dorna untuk mencari penerus bintang MotoGP tersebut, Veda tampil tanpa celah. Ia tidak hanya memenangkan balapan, tapi ia menghancurkan mental lawan-lawannya dengan selisih waktu yang signifikan. Gelar juara ATC 2023 menjadi bukti bahwa level Veda sudah melampaui standar pembalap muda di Asia. Konsistensinya dalam meraih podium di berbagai kondisi cuaca, mulai dari lintasan kering yang membara hingga trek basah yang licin, menunjukkan adaptabilitas yang sangat tinggi. Keberhasilan ini menjadi katalisator bagi langkahnya menuju Eropa, di mana persaingan jauh lebih brutal. Publik balap Indonesia mulai menyadari bahwa mereka memiliki aset nasional yang sangat berharga. Dominasi Veda di level regional memberikan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pasar otomotif terbesar, tapi juga produsen pembalap berbakat yang siap mengancam dominasi tradisional Spanyol dan Italia di grid Moto3 hingga kelas utama MotoGP di masa depan. Runner-up Red Bull Rookies Cup 2025.
Transisi Veda ke kancah balap Eropa melalui Red Bull Rookies Cup tahun 2025 adalah ujian sesungguhnya. Di ajang yang telah melahirkan nama-nama besar seperti Joan Mir dan Jorge Martin ini, Veda dipaksa keluar dari zona nyamannya. Bertarung di sirkuit-sirkuit legendaris seperti Jerez, Mugello, dan Silverstone dengan cuaca yang tak menentu, Veda tetap mampu menunjukkan tajinya. Ia mengakhiri musim sebagai runner-up, sebuah prestasi yang sangat prestisius bagi pembalap non-Eropa. Di sini, Veda belajar tentang agresivitas balap jarak dekat yang ekstrim, di mana kontak fisik antar pembalap adalah hal lumrah. Pengalaman berharga inilah yang menjadi modal utamanya saat naik kelas ke Moto3 musim ini. Ia bukan lagi anak bawang yang mudah digertak. Ia adalah petarung yang sudah kenyang dengan atmosfer balap Eropa yang sangat kompetitif. Posisi runner-up tersebut sekaligus menjadi tiket emas yang membukakan pintu bagi dirinya untuk mendapatkan kursi tetap di grid Moto3, membawa harapan besar dari jutaan penggemar balap di tanah air yang merindukan sosok pahlawan baru di lintasan sirkuit Grand Prix. Infrastruktur menuju global keberhasilan. Seorang atlet di level dunia tidak lepas dari sistem pendukung yang solid di belakangnya. InJourney, melalui kepemimpinan Maya Watono, memainkan peran krusial dalam menyediakan panggung bagi talenta seperti Veda Ega Pratama. InJourney menyadari bahwa untuk menciptakan pembalap kelas dunia, Indonesia butuh infrastruktur yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga fungsional secara teknis. Dengan menyediakan sirkuit Mandalika sebagai pusat pelatihan nasional, InJourney telah membantu menjembatani kesenjangan antara pembalap lokal dengan standar internasional. Maya Watono menegaskan bahwa pihaknya sangat bangga atas pencapaian Veda yang berhasil mengharumkan nama bangsa di Brasil. Dukungan ini bukan hanya soal pendanaan, melainkan tentang membangun ekosistem motorsport yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui penyediaan fasilitas sirkuit berstandar internasional, pembalap lokal kini memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesiapan teknis dan mental mereka tanpa harus selalu pergi ke luar negeri di tahap awal karir mereka. Ini adalah langkah strategis yang memastikan bahwa kesuksesan Veda bukanlah fenomena sekali terjadi, melainkan awal dari gelombang baru pembalap hebat Indonesia lainnya. Menginspirasi generasi emas motorsport, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) di bawah arahan Priyandi Satria terus berupaya memperkuat posisi Indonesia di peta motorsport dunia. Keberhasilan Veda Ega Pratama meraih podium di Moto3 adalah validasi dari visi jangka panjang MGPA. Priyandi optimistis bahwa kehadiran Veda di ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mendatang akan menjadi inspirasi masif bagi generasi muda di tanah air. Tujuannya jelas, menunjukkan kepada anak-anak muda Indonesia bahwa mimpi untuk berkarir di MotoGP adalah hal yang nyata dan dapat dicapai. MGPA tidak hanya fokus pada penyelenggaraan event, tetapi juga pada dampak sosial dan edukasi yang dihasilkan dari prestasi atlet nasional. Dengan adanya sosok Veda, minat terhadap olahraga otomotif diprediksi akan melonjak tajam, memicu lahirnya akademi-akademi balap baru di seluruh pelosok negeri. Optimisme ini didasarkan pada fakta bahwa talenta lokal kini sudah memiliki role model yang nyata, seseorang yang tumbuh dari sistem lokal dan mampu menaklukkan dunia. Kehadiran Veda di Grid Start Mandalika 2026 diharapkan akan memperkuat kebangkitan motorsport nasional dan menarik lebih banyak investasi di sektor olahraga ini. GP Indonesia di Mandalika Oktober 2026. Seluruh mata kini tertuju pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia akan menjadi saksi kepulangan sang pahlawan, Veda Ega Pratama, ke rumah asalnya. Berlaga di hadapan publik sendiri di sirkuit Mandalika bukan hanya soal meraih poin tambahan di klasemen, melainkan tentang pembuktian harga diri di tanah air. Antusiasme penggemar sudah mulai terasa sejak sekarang. Tiket diprediksi akan ludes dalam waktu singkat demi melihat aksi Veda secara langsung. Bagi Veda, balapan ini akan menjadi tantangan mental terbesar dalam karirnya. Dukungan ribuan penonton yang meneriakan namanya bisa menjadi energi tambahan, namun juga beban ekspektasi yang luar biasa berat. Namun, mengingat rekam jejaknya yang selalu tenang di bawah tekanan, banyak pihak yakin bahwa Veda akan memberikan penampilan terbaiknya. Ini adalah momen yang telah dinanti-nantikan selama bertahun-tahun, melihat pembalap Indonesia bersaing di barisan depan kelas Moto3 di sirkuit kebanggaan nasional. Mandalika 2026 akan menjadi panggung utama di mana Veda berpotensi mencetak sejarah yang lebih besar lagi, kemenangan pertama di tanah sendiri. Tantangan berat di grid Moto3.
Meskipun euforia sedang menyelimuti, Veda Ega Pratama harus tetap waspada karena Grid Moto3 tahun 2026 dihuni oleh talenta-talenta paling berbahaya dari Spanyol, Italia, dan Jepang. Persaingan di kelas ini terkenal sangat rapat, di mana jarak antara posisi pertama dan posisi ke-10 seringkali hanya terpaut kurang dari 1 detik. Rival-rival Veda tidak akan membiarkannya melenggang dengan mudah di Mandalika. Mereka telah mempelajari gaya balap Veda dan akan berusaha menutup setiap celah saat masuk tikungan. Drama di pedok Moto3 juga sering melibatkan strategi towing atau mengikuti pembalap lain saat kualifikasi untuk mendapatkan catatan waktu terbaik, sesuatu yang harus diantisipasi dengan cerdik oleh tim Veda. Ketegangan antar pabrikan seperti KTM, Honda, dan Gas-Gas juga menambah bumbu persaingan yang panas. Veda harus mampu menyeimbangkan agresivitas dengan ketenangan taktis agar tidak terjebak dalam insiden yang sering terjadi di kerumunan pembalap Moto3. Di balik layar, komunikasi dengan mekanik dan strategi pemilihan ban akan menjadi faktor penentu apakah Veda bisa kembali naik ke podium atau justru harus puas di papan tengah. Akankah Moto2 menunggu? Dengan performa yang terus menanjak, rumor mengenai masa depan Veda Ega Pratama mulai berhembus kencang di kalangan jurnalis MotoGP. Banyak yang berspekulasi bahwa jika Veda mampu tampil konsisten dan meraih kemenangan di sisa musim 2026, pintu menuju kelas Moto2 akan terbuka lebar pada tahun 2027. Beberapa tim papan atas di kelas menengah tersebut dikabarkan sudah mulai memantau perkembangan Veda sejak kemenangannya di Asia Talent Cup. Kenaikan kelas ke Moto2 adalah langkah krusial sebelum akhirnya bisa menembus kelas utama, MotoGP. Namun pertanyaannya adalah, apakah Veda akan tetap bersama pabrikan yang membawanya sekarang, atau ia akan menerima pinangan dari tim pabrikan lain yang menawarkan paket motor yang lebih kompetitif? Spekulasi ini semakin memanas seiring dengan ketertarikan beberapa sponsor besar global yang ingin mendompleng popularitas Veda di pasar Indonesia yang sangat masif. Apapun pilihannya nanti, satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama telah menempatkan namanya di jajaran elit pembalap dunia. Apakah ia akan menjadi legenda Indonesia pertama di MotoGP? Kita akan melihat jawabannya dimulai dari aspal Mandalika Oktober mendatang.